Menjelang matchday untuk melanjutkan perjuangan timnas Indonesia menuju Piala Dunia, entah mengapa para punggawa Garuda mendadak pada gacor, terutama yang berkarir di Eropa. Kini benar-benar seperti kerasukan setan. Semangatnya membara, kembali membangga-banggakan Indonesia, hingga ada yang mendapatkan kesempatan jadi kapten. Jesus sudah lama menjadi kapten, tapi kali ini emosinya meledak-ledak saat akhirnya bisa membawa Venezia keluar dari zona degradasi. Walaupun belum 100% aman, namun inilah yang membuat seluruh supporter Venezia percaya akan titik baliknya. Sementara itu, Kelvin Verdong juga tidak kalah membuat kita bangga, kembali mengenakan ban kapten setelah sekian lama. Menariknya, El Ninja membayar lunas semua kepercayaan tersebut dengan meraih kemenangan atas sang pemuncak klasemen. Makanya, kepemimpinan Verdong jadi buah bibir di kalangan media Eropa, hingga membuat legenda Ajax geram karena was-was jika nggak bisa angkat trofi. Selain mereka berdua, juga ada beberapa pemain abroad lain. So inilah berbagai perjuangan punggawa Garuda yang menggacor jelang matchday. Nggak bisa dipungkiri performa para pemain di level klub, percaya nggak percaya juga akan menjadi landasan performa di tim nasional. Makanya semua diwajibkan untuk berjuang, bersaing, saling bertarung di klubnya masing-masing. Jelas tim kepelatihan seperti Patrick Kluivert dan Alex Pastoor juga nggak mau melihat anak asuhnya kurang perform. Untungnya kita punya pemain-pemain yang berkelas layaknya Jesus, kapten timnas sekaligus Venezia, yang sedang membara, menyala-nyala, hingga meronta-ronta. Di Serie A, misi yang sedang Bang Jai geluti adalah membawa klubnya keluar dari zona degradasi. Venezia masih punya kans buat stay lebih lama di level tertinggi Liga Italia, setidaknya sampai musim depan. Makanya jangan heran ketika Bang Jai lebih fokus ke Venezia belakangan ini, sebab untuk timnas Indonesia ada waktunya sendiri buat TC di Bali nanti. Lagian, kalau bek 24 tahun itu bahagia di klub, pasti aura positifnya juga terbawa ke skuad Garuda, mengingat dia adalah kapten. Dalam laga terbaru saat Venezia menjamu Fiorentina di kandang sendiri, disinilah titik balik bersyukurnya Bang Jai, di mana akhirnya ia bisa membawa Venezia kembali meraih kemenangan 2-1 dengan meraih 3 poin. Kini Venezia berhasil sedikit keluar dari siksaan, tekanan, dan suramnya degradasi Serie A. Mereka berhasil unggul 1 poin di atas Lecce, sehingga naik ke peringkat 17 sementara. Venezia masih menyisakan 2 laga lagi menghadapi Cagliari dan Juventus untuk memastikan diri mengunci tiket untuk musim berikutnya. J sendiri tampil begitu solid sebagai bek sekaligus kapten. Ia tidak hanya menghalau bola yang hendak masuk ke gawang, tapi juga menyalurkan api semangat kepada rekan-rekannya. Jaring gawang Venezia mungkin berhasil jebol 1 kali, namun lihatlah bagaimana Fiorentina benar-benar dibuat panik. Mereka berkali-kali protes akan dirugikan wasit, mencari keuntungan di setiap momen, berharap bisa menjadi titik balik. Tapi sebagai kapten, Jesus selalu jadi garda terdepan dalam menangani setiap kepanasan antara kedua kubu. Secara postur, mungkin ia bukan seorang monster, tapi mentalnya melebihi monster itu sendiri. Caranya membela rekan setim hingga berkomunikasi dengan wasit jadi nilai yang sangat membanggakan. Tak heran, media Italia melontarkan pujian kepadanya seusai laga. Sebab secara tim, J lah penyambung kerja sama tim yang sangat epik. Itses, 7 Beltran, melihatnya dengan pipet, dan bahkan ketika Fiorentina mencoba sesuatu yang berbeda, dia tetap sangat solid. Tulis Tutto Venezia Sport dalam artikelnya. Secara individu, Bang Jai juga bermain garang. Lihatlah bagaimana cara elegan El Capitano saat meladeni Michael Folorunso. J awalnya ditanduk duluan, tapi nggak panik, nggak banyak tingkah, nggak diving menjatuhkan diri. Dan yang paling krusial, Folorunso tetap mendapatkan kartu kuning setelah Bang Jai protes. Selesai laga, Bang Jai pun mendapatkan apresiasi lebih dari rekannya. Tidak lupa, para penggemar pun menyoraki Bang Jai dengan bangga.
Satu stadion di kandang sendiri begitu bergairah melihat laga kebangkitan Venezia. Beralih ke Liga Belanda, ada El konsisten Calvin Verdonk yang mendadak kembali mengenakan ban kapten. Diketahui Verdonk ditunjuk sebagai kapten tim setelah kapten utama, Drake Proper, absen karena cedera. Menariknya, El konsisten berhasil membawa Nijmegen meraih hasil positif atas sang pemuncak klasemen Ajax. Verdonk dan kawan-kawan sukses mempermalukan klub asal Amsterdam di depan pendukungnya dengan skor telak 0-3. Hasil ini memastikan keamanan Nijmegen yang sempat mendekati zona degradasi dan kini dipastikan tak bakal masuk jurang tersebut. Verdonk sendiri tampil begitu solid di sisi bek sayap kiri. Ia mendapatkan rating 8,1 dari VoteMob, ditambah torehan sebagai pemain dengan tackle terbanyak di sepanjang laga yakni 5 tackle bersih. Hasil ini juga mencegah Ajax Amsterdam meraih gelar. Mereka jadi harus melakoni juri payah kembali di sisa laga. Sebab karena kekalahan ini, selisih poinnya jadi tipis 1 angka dari sang runner-up. Secara penampilan di atas lapangan, sejatinya tim tamu memilih bermain lebih pragmatis dan mengandalkan strategi bertahan yang solid. Skema ini terbukti efektif. Meskipun Ajax lebih dominan dalam penguasaan bola, namun El konsisten berhasil mengkoordinir lini belakang dengan solid. Ban kapten di lengannya digunakan lebih efisien dalam memanfaatkan peluang. Ia jadi salah satu sosok penting di balik keberhasilan NEC pada laga ini. Kehadirannya sebagai pemimpin di lapangan memberikan dampak positif, terutama dalam menjaga keseimbangan lini pertahanan. Makanya media Eropa puji kepemimpinan pemain timnas Indonesia tersebut. Pemain asal Indonesia itu bermain dengan ban kapten hari ini. Sang pemain bertahan memenangkan duel-duelnya dan umpannya sangat akurat. Tulis media Belanda Forza NEC. Verdonk menunjukkan ketangguhan dalam beberapa duel krusial, termasuk menghadang serangan-serangan cepat yang biasa menjadi senjata utama Ajax. Ia juga memperlihatkan distribusi bola yang rapi dan akurat, terutama saat NEC melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Sementara itu, di laga Eredivisie lain, ada Misselkers juga tidak kalah mengesankan. Performanya kembali meningkat drastis. El Nyengir mempertontonkan sebuah malam penuh disiplin dan determinasi saat jadi palang pintu FC Twente menjamu FC Utrecht dalam lanjutan Eredivisie. Hilkers tampil solid dan tanpa banyak kompromi. Hasilnya, FC Twente keluar sebagai pemenang dengan skor meyakinkan 2-0. Tidak hanya itu, mereka juga sukses menjaga gawang tanpa tersentuh untuk kedua kalinya secara beruntun. Sebuah pencapaian yang tidak bisa dilepaskan dari peran besar sang bek tengah. Dalam laga yang berlangsung ketat tersebut, Hilkers mencatatkan statistik impresif. Ia menorehkan 7 kali sapuan bersih, 1 blok penting yang menggagalkan peluang emas lawan, serta distribusi bola yang hampir sempurna dengan akurasi umpan mencapai 90%. Penampilannya pun diganjar rating 7, nilai yang mencerminkan kontribusinya sebagai dinding kokoh yang sulit ditembus. Menariknya, di sisi lawan terdapat pula talenta keturunan Indonesia lainnya yang ikut mencuri perhatian, yakni Miliano Jonathans. Mengenakan seragam FC Utrecht, ia turun sejak menit awal dan bermain selama 67 menit. Meskipun timnya harus mengakui keunggulan tuan rumah, performa Jonathans tetap layak diapresiasi dengan rating yang tak kalah penting, yakni 6,7. Ini merupakan kali kedua pemain berdarah Depok itu diturunkan sebagai starter di musim pertamanya bersama Utrecht. Hasil akhir pertandingan ini belum mengubah posisi FC Twente di papan klasemen. Mereka masih bertengger di urutan kelima dengan raihan 54 poin. Sementara itu, meskipun kalah, FC Utrecht masih unggul 1 peringkat di atasnya dengan 62 poin, menyisakan persaingan yang semakin ketat menuju akhir musim.
Yap, terlepas dari hasil, performa individu mereka benar-benar mengesankan. Menjelang matchday Juni, mereka seperti ingin meyakinkan diri untuk melangkah lebih jauh. Semoga dengan ini performa Jay, Miss, dan Kelvin pun terus konsisten dan dibawa ke skuad Garuda. Terutama buat Miss Silkers yang punya kesempatan buat debut di depan pendukung sendiri di Gelora Bung Karno. Ini merupakan modal penting untuk mendapatkan kepercayaan pendukung maupun pelatih.